Indonesia sering sekali terjadi banjir, bahkan di beberapa kota besar sekalipun. Saluran air tidak dapat menampung air sehingga menimbulkan banjir. Sehingga diperlukan adanya pengetahuan mengenai pencegahan, mitigasi bencana, dampak, dan upaya rehabilitasi sebagai solusi cerdas untuk mengurangi kerugian dan jumlah korban jiwa bencana banjir. Banjir merupakan fenomena alam hadirnya air di suatu kawasan luas yang menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Penyebab banjir yang utama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, seperti misalnya illegal logging, yaitu penebangan hutan liar, tumpukan sampah yang menyumbat saluran air, dan tidak ada tanah resapan seperti lahan hijau sebagai tempat resapan air. Bencana banjir selalu menimbulkan berbagai dampak berupa kerugian bagi para korbannya, di antaranya rusaknya sarana prasarana seperti rumah dan surat-surat penting. Lalu, banjir dapat menghambat perekonomian dan aktivitas masyarakat seperti aktivitas perdagangan. Banjir juga seringkali mencemari kesehatan lingkungan sebab luapan air membawa sampah ke pemukiman. Nah, lingkungan yang tercemar inilah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit diantaranya diare akut, demam berdarah, dan penyakit kulit. Diare adalah penyakit yang menyerang pencernaan terutama ketika banjir melanda. Penyebab diare yaitu bakteri maupun infeksi akibat kurangnya kebersihan individu menggunakan sumber air tercemar dan memasak makanan kurang matang. Dampak diare terparah yaitu terjadi dehidrasi berat yang dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan BNPB Indonesia, terjadi 10.980 kasus diare dan menyebabkan 277 kematian pada tahun 2006. Penanganan yang tepat untuk penderita diare yaitu minum banyak air, minum oral secukupnya, jika sudah parah dapat diberikan infus dan ditambah makan makanan yang lembut. Demam berdarah adalah infeksi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Ketika banjir, banyak sampah yang tergenang di air yang merupakan tempat hidup nyamuk Aedes aegypti. Menurut WHO, terjadi 78.690 kasus DB dan lebih dari 900 kematian dilaporkan di Indonesia pada tahun 2004. Penanganan pertama demam berdarah yaitu istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memberi asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, makan makanan bergizi, lakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap hari, dan jika demam lebih dari 3 hari, segera bawa ke dokter. Air banjir kotor, daerah pengungsian juga kotor, dan membuat lingkungan menjadi kotor. Itulah yang menyebabkan berbagai penyakit kulit. Penyebab penyakit kulit ketika banjir seperti infeksi, alergi, dan jamur. Penyakit kulit akibat jamur yang sering dialami yaitu kutu air. Penyakit kutu air mudah menyerang tempat lembab di tubuh seperti lipatan jari kaki dan tangan, lipatan ketiak, dan sela paha. Kutu air dapat ditangani dengan minum obat anti jamur atau mengoleskan salep pada kulit yang terinfeksi. Untuk meminimalisir dampak banjir, diperlukan usaha-usaha mitigasi bencana. Menurut BNPB, terdapat 5 mitigasi bencana banjir, yaitu matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN terdekat, mengungsilah ke daerah aman sedini mungkin, hindari berjalan di dekat saluran air, dan selamatkan diri beserta orang-orang di sekitar, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkit penyakit, dan waspadalah binatang buas seperti ular, buaya, dan lipan. Daerah yang telah mengalami bencana tidak lagi ditangani dengan usaha mitigasi, namun lebih tepatnya dengan melakukan usaha rehabilitasi. Beberapa usaha rehabilitasi diantaranya memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak seperti jalan, bangunan, dan dokumen penting, memberikan konseling pasca banjir terutama untuk memulihkan kondisi mental sehingga para korban dapat menjalani kehidupan yang efektif kembali. Definisi, dampak, mitigasi, dan rehabilitasi telah dibahas, namun melakukan pencegahan jauh lebih penting di mana tidak akan efektif bila hanya dilaksanakan oleh individu saja, tetapi lebih baik bila ada partisipasi komunitas. Pencegahan bencana banjir yaitu melakukan program normalisasi sungai yang dapat mengefektifkan aliran sungai, menambah resapan air di beberapa daerah terutama perkotaan, bersihkan selokan sehingga mencegah meluapnya air, buanglah sampah pada tempatnya untuk menghindari pendangkalan sungai, serta reboisasi atau penghijauan kembali yang mampu memperluas daya serap air hujan. Takut banjir? Ayo bersama kita tanggap!